Realisasi pertumbuhan ekonomi selama kuartal ketiga pada tahun ini hanya mencapai 4,7%. Dengan pencapaian itu, pertumbuhan sepanjang tahun ini diperkirakan tidak akan mencapai 5%. Berlanjutnya perlambatan ekonomi global membuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,73% selama kuartal ketiga tahun ini. Pencapaian itu lebih baik dari kuartal kedua sebesar 4,67%. Namun masih di bawah estimasi Bank Indonesia sebesar 4,85%. Meski demikian, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menilai pertumbuhan sebesar itu sudah cukup bagus karena terjadi di tengah perlambatan global. Menurut Lembong, pemerintah terus berupaya keras untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang ada melalui berbagai paket kebijakan, terutama terkait investasi, pemberdayaan industri dalam negeri, dan kemudahan ekspor. Itu berita yang lumayan positif ya. Kalau saya pribadi dari beberapa bulan yang lalu selalu agak konservatif. Saya sih kemarin prediksi perlambatan akan terus ya, jadi artinya pertumbuhan jatuh terus. Jadi kalau umpamanya sudah ada tanda-tanda stabilisasi, tentunya suatu kabar yang sangat menggembirakan. Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution pesimistis pertumbuhan sampai akhir tahun ini bisa dicapai sesuai target. Menurut Darmin, masih banyak faktor yang menghambat pertumbuhan, antara lain perlambatan ekonomi global, pelemahan ekspor, dan daya beli masyarakat. Karena itu Darmin memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya sekitar 4,9%. Kita sih berharap 5, tapi ya kemungkinan dia di 4,9 juga besar. Jadi pesimis bisa capai target 5,2 itu ya? Kelihatannya kalau 5,2 susah. Dalam APBNP 2015, target pertumbuhan ekonomi yang disepakati pemerintah dan DPR sebesar 5,7%. Namun akhirnya direvisi menjadi 5,2% setelah realisasi pertumbuhan kuartal pertama hanya mencapai 4,72% dan kuartal kedua sebesar 4,67%. Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama, kedua, dan ketiga, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif tahun ini diperkirakan masih berada di bawah 5%. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.